Saya Harun Abilham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda, saya akan perlihatkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint dan fungsinya. Ini adalah langkah awal untuk belajar software PowerPoint. Dan langsung saja saya akan perlihatkan, saya akan buka dulu PowerPoint. Untuk versi PowerPoint yang saya gunakan ini adalah versi 365. Ini untuk membuka blank presentation ya, klik di sini. Saat Anda buka pertama kali, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah area lembar kerjanya. Kemudian di sini nanti adalah halaman slide. Pada saat Anda klik enter, maka akan muncul halaman slide baru. Kalau Anda ingin memilih blank layout, Anda klik di sini ya. Slide layout, kemudian blank. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Anda perhatikan di bagian barnya, di sini ada menu. Yang di tiap menunya ini nanti ada fitur-fitur yang bisa Anda gunakan untuk mendesain. Saya akan mulai dari tampilan home atau beranda. Di tampilan home, di sini yang aktif adalah menu shape ya. Saat Anda klik, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan shape yang nantinya bisa Anda pakai dan Anda gunakan untuk desain Anda. Misal Anda ingin memasukkan shape, Anda tinggal klik saja. Di shape yang Anda pilih, misalnya shape rectangle, Anda klik. Kemudian Anda boleh klik di lembar kerja atau Anda klik tahan kemudian tarik. Ya, bisa dua cara seperti itu. Sekali lagi, shape, pilih shape yang ingin Anda pakai, Anda klik, kemudian bisa Anda klik di lembar kerja, maka munculnya seperti ini. Bisa juga Anda klik, kemudian Anda pakai mouse, Anda klik kiri tahan, kemudian Anda drag, Anda tarik. Seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke insert. Pada menu insert, di dalamnya ada terdapat banyak menu. Di sini ada menu tabel untuk membuat tabel. Misalnya 3 mendatar. Kemudian ke bawahnya 2. Maka Anda bisa lakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada menu pictures. Di PowerPoint 365 ada 3 pilihan. Anda bisa memasukkan gambar dari komputer atau laptop. Klik this device. Kemudian ada stock image dan online pictures. Yang paling sering digunakan adalah this device. Jadi kita memasukkan foto dari komputer atau laptop. Caranya tinggal diklik saja. Lalu akan muncul pop-up ya. Di sini Anda bisa cari di mana Anda simpan gambar Anda atau foto Anda.
Lalu pada saat Anda ingin masukkan, nanti tinggal diklik saja pada fotonya, kemudian klik insert. Pada foto atau gambar ya, kemudian klik insert. Kemudian bisa juga memasukkan foto atau gambar dari PowerPoint itu sendiri. Di PowerPoint 365 itu ada fitur gambar, foto, icon, ilustrasi yang bisa Anda pakai untuk keperluan desain Anda. Jadi foto, icon itu disediakan oleh PowerPoint. Caranya nanti klik di sini. Nah, di sini Anda boleh perhatikan ya, ada image, ada banyak pilihan image, foto yang bisa langsung Anda masukkan. Misal Anda ingin menggunakan salah satu foto, Anda klik pada fotonya, kemudian insert. Di bagian stop image, di bagian foto di sini kan ada kolom pencarian. Anda juga bisa mencari foto berdasarkan kata kunci tertentu. Misalnya, gunakan kata kunci bahasa Inggris. Secara otomatis nanti akan ditampilkan foto-foto sesuai dengan kata kunci Anda. Jika Anda sudah menemukan foto yang Anda inginkan, kemudian silakan diklik, lalu klik insert. Secara otomatis foto akan masuk. Kemudian ada juga icons. Terdapat banyak sekali icons bisa Anda pakai. Anda bisa cari icon berdasarkan kata kunci tertentu. Nanti akan muncul icon-icon yang relevan dengan kata kunci. Kalau Anda ingin menggunakan icon, klik pada ikonnya, lalu insert. Nanti otomatis akan masuk ke lembar kerja. Kemudian ada juga foto orang dengan background transparan. Nah, ini juga menarik. Jika Anda memerlukan foto pose orang, Anda bisa pakai foto-foto yang ada di sini. Di sini ada nama-nama ya, laki-laki atau perempuan. Jadi Anda bisa pilih juga berdasarkan nama orang yang ingin muncul fotonya. Misalnya Alfredo, diklik, nanti akan muncul foto-foto Alfredo dengan berbagai macam pose. Kalau Anda ingin menggunakan, klik insert. Otomatis masuk ke lembar kerja. Kemudian ada juga stickers di sini. Ada panda, ada cat, ada koala. Jadi Anda bisa cari berdasarkan kategori yang ada di sini. Anda perhatikan ya. Ini tentu sangat bermanfaat sekali pada saat kita membuat sebuah karya. Cara memasukkannya sama, diklik, kemudian insert. Kemudian ada juga video. Jika Anda memerlukan video-video untuk presentasi Anda juga bisa manfaatkan video-video yang ada di sini.
bisa Anda cari berdasarkan kata kunci. Kemudian kalau ingin dipakai, diklik, lalu insert. Anda perhatikan ya, videonya sudah masuk. Kemudian ada juga illustration. Nah, di sini ada juga gambar-gambar ilustrasi. Anda bisa cari berdasarkan kata kunci, bisa juga berdasarkan kategori-kategori yang ada di sini. Bisa juga Anda cari, Anda scroll ke bawah, Anda geser ke bawah. Misal Anda ingin pakai, klik, lalu insert. Ini formatnya SVG. Nantinya ini bisa Anda convert ke shape. Itu untuk stock image. Fitur-fitur yang ada di stock image. Jadi ada foto, ada icon, orang dengan background transparan, ada stiker, ada video, dan ilustrasi. Kemudian di bagian sini ada screenshot. Ini untuk mengambil atau memfoto tampilan layar yang ada di komputer atau laptop Anda. Misal Anda ingin pakai, Anda buka dulu layar yang ingin Anda ambil gambarnya. Pastikan Anda buka dulu. Misalnya seperti ini. Saya ingin ambil gambar ini. Maka ini harus dibuka. Kemudian di bagian screenshot, screen clipping, Anda klik. Lalu Anda seleksi area mana yang akan Anda foto. Seperti ini. Langsung masuk ke lembar kerja PowerPoint. Untuk di sini, foto album, ini kalau Anda ingin buat foto album ya, Anda pakai ini. Tapi saya pribadi jarang menggunakannya. Kemudian ada shape untuk memasukkan shape. Di sini ada pilihan shape yang bisa Anda masukkan ke lembar kerja. Kemudian kalau ingin memasukkan icons langsung ya, tidak dari sini, Anda bisa klik di bagian sini. Jadi nanti sama, langsung ke icon. Jadi nanti akan langsung muncul pop-up dan langsung ke icon. Kemudian ada juga 3D. Jadi Anda juga bisa menggunakan gambar 3 dimensi. Kemudian ada Smart Art. Anda bisa menggunakan Smart Art yang ada di sini. Ada list, proses, cycle. Contoh saya akan masukkan satu ya. Misalnya yang ini, diklik saja, kemudian OK. Otomatis akan masuk ke sini, Smart Art-nya. Ini kan 3, kalau Anda ingin menambah, nanti tinggal di enter saja. Seperti itu. Itu fitur Smart Art. Kemudian ada chart. Untuk memasukkan grafik. Ada grafik kolom, line, pie, bar, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau Anda ingin masukkan grafik, Anda pilih grafik yang ingin Anda masukkan, Anda klik di bagian kiri dulu, misalnya pie, kemudian di sini Anda pilih yang ingin Anda pakai, misalnya yang donat. Kemudian klik OK. Nah, di sini menariknya nanti akan langsung muncul pop-up Excel untuk mengatur grafiknya. Kemudian ada lagi Zoom. Untuk cara kerjanya akan saya tunjukkan di video saya yang lain. Kemudian ada text box untuk memasukkan teks atau tulisan. Klik. Kemudian Anda bisa membuat tulisan Anda. Kemudian ada fitur header dan footer. Di sini Anda bisa menampilkan tanggal,
slide number, Anda juga bisa memasukkan tulisan tertentu, misalnya seperti ini. Kemudian apply atau apply to all. Kalau apply to all maka di semua slide. Kalau hanya apply hanya di satu slide. Tanggal, tulisan yang tadi saya buat, kemudian nomor. Hanya di satu slide. Kemudian ada word art. Saya tidak pernah pakai fitur ini. Tapi Anda bisa memasukkan salah satu word art yang Anda inginkan. Sekali lagi untuk saya pribadi tidak pernah menggunakannya. Kemudian di sini ada symbols. Ada simbol-simbol yang bisa Anda pakai, bisa juga Anda buat simbol atau rumus baru. Fitur tersebut berfungsi untuk yang sering mengolah angka-angka ya. Misalnya untuk pelajaran fisika, matematika, kimia, yang ada rumus-rumusnya. Anda bisa pakai fitur tadi. Anda klik simbol, kemudian equation, kemudian klik equation. Klik di sini. Kemudian ada juga media. Di menu media ini Anda bisa memasukkan video, bisa memasukkan video dari komputer atau laptop, stok video, dan online video. Bisa juga memasukkan audio on my PC, audio dari PC atau komputer atau laptop. Bisa juga record. Kemudian screen recording, yaitu untuk merekam aktivitas layar. Online video. Anda bisa masukkan URL dari video Anda. Misalnya video YouTube, Anda masukkan URL-nya di sini. Saya akan coba pastekan URL dari video YouTube. Anda perhatikan ya. Jika URL-nya aktif, otomatis videonya akan masuk. Kemudian klik insert untuk memasukkan ke lembar kerja. Jika sudah masuk, selanjutnya Anda tinggal sesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu tadi adalah fitur yang ada di media. Jadi Anda bisa memasukkan foto, gambar, video, audio. Kemudian kita masuk ke menu desain. Di bagian desain ini, Anda bisa klik slide size untuk memilih ukuran lembar kerja. Atau custom ukuran slide. Kalau custom, klik di sini. Jadi Anda bisa mengcustom ukurannya. Kalau misalnya ingin pakai standar, klik di bagian standar. Kalau pakai widescreen, klik di bagian widescreen. Kemudian ada format background. Nah, di bagian format background ini, Anda bisa pilih warna di bagian color, warna gradient. Bisa juga memasukkan gambar atau foto ke latar belakangnya sebagai background ya. Bisa juga pattern.
Anda juga bisa mengatur transparansinya. Anda juga bisa menghapus atau mengembalikan ke pengaturan awal. Kemudian di bagian sini, Anda bisa memilih tema yang akan Anda gunakan. Bisa menggunakan bawaan, bisa memasukkan tema dari luar. Anda juga bisa menyimpannya. Kemudian di sini, Anda bisa pilih tema warna yang akan Anda gunakan. Misalnya saya pilih blue. Otomatis nanti di bagian sini akan berubah ya. Posisinya akan ganti dengan tema baru, tema warna baru yang kita pilih. Kemudian di bagian font. Untuk font bawaan saat Anda buka PowerPoint itu adalah Calibri. Maka Anda bisa menggantinya. Misalnya untuk heading, Anda ingin ganti, Anda ganti dengan font lain. Misalnya Arial Black. Bodinya misalnya Anda ganti Arial. Kemudian simpan. Maka pada saat Anda memasukkan teks, ini teks body. Teks bodinya ini akan berubah, yang awalnya Calibri jadi Arial. Itu untuk di bagian desain. Kemudian transisi. Nah, di bagian transisi, di sini Anda bisa memilih transisi antar slide. Ada banyak pilihan ya. Efek optionnya juga bisa Anda atur. Anda juga bisa masukkan sound. Anda bisa atur durasinya. Anda juga bisa atur on mouse click atau after. Kalau misalnya Anda checklist di bagian sini, otomatis untuk masuk ke slide berikutnya itu harus diklik. Tapi kalau misalnya Anda centang di sini atau checklist di sini, secara otomatis nanti akan jalan sendiri. Kita akan coba ya. Saya akan ubah dulu di sini, desain. Misalnya saya ganti warnanya. Kita akan coba pengaturan yang di sini. Ini on mouse click. Kita akan ganti. After. Kita juga bisa atur durasinya. Kita coba ya. Slideshow. Anda perhatikan, sudah berubah secara otomatis. Lalu ada menu animation. Di sini animasi tidak akan aktif kalau tidak ada objek. Maka harus ada objek yang Anda masukkan. Misal di sini saya akan masukkan objek berupa shape. Kemudian klik animation. Nah, di sini animasinya aktif. Ada animasi untuk memunculkan, untuk memberikan penekanan, untuk menghilangkan atau mengeluarkan objek. Kemudian untuk menggerakkan dari satu posisi ke posisi lain. Kita kembali ke sini.
Nantinya kalau ini mau dikasih animasi, tinggal dipilih animasinya. Bisa seperti ini. Kemudian Anda bisa pilih efek optionnya dari bawah, dari atas. Kemudian di sini untuk menambahkan satu animasi lagi atau lebih pada satu objek. Jadi di satu objek bisa double animasi, bahkan bisa 3, bisa 4. Tergantung kebutuhan kita. Kemudian animation paint untuk memunculkan animasi yang terpasang dan juga untuk mengatur urutannya. Untuk melihat urutan dari animasinya. Animation Painter untuk menduplikat animasi. Kemudian di bagian Start, untuk memilih pengaturannya apakah on click, artinya kalau diklik baru akan muncul, apakah with previous atau after previous. Selengkapnya tentang ini nanti akan saya jelaskan di bagian optimasi animasi. Kemudian di animasinya juga ada pengaturan. Ya, ada pengaturan yang nanti juga bisa Anda explore untuk keperluan project Anda. Kita bisa hapus animasinya dari sini, bisa juga dari sini. Anda klik dulu animasinya, tekan tombol delete. Kemudian ada juga slideshow, tombol-tombol yang ada di sini. Ini untuk setup slideshow. Kemudian untuk mengatur durasi pada tiap slide. Ini untuk merekam presentasi. Biasanya pakai ini untuk merekam presentasi yang nantinya akan diubah jadi video. Di bagian sini biasanya akan otomatis ada pilihan monitor 1, primary monitor, kalau terhubung ke proyektor. Use presenter view untuk memunculkan presenter view nanti harus dicentang. Kemudian di bagian view di sini ruler untuk memunculkan angka-angka yang ada di sini. Grid lines. Saya akan ganti dulu warna backgroundnya. Di sini grid lines. Jadi akan ada garis-garis. Rulernya akan hilang. Grid lines hilang kalau tidak di checklist ya. Anda lihat garis ini. Karena di sini di checklist maka ada garis ini. Garis ini bisa digeser-geser. Kalau dihilangkan checklistnya, otomatis garisnya akan hilang. Kemudian di sini untuk masuk ke slide master. Itu tadi adalah beberapa menu-menu utama dan fitur-fitur yang ada, yang nanti banyak Anda pakai untuk keperluan desain. Kemudian juga di bawah sini, ini untuk melihat keseluruhan tampilan slide-nya. Kemudian di sini untuk slideshow. Lalu di bagian sini ada file. Nah, di bagian file ini yang paling sering digunakan nanti adalah menu yang ini dan juga export. Untuk menyimpan file ya. Di sini juga. Tapi biasanya kalau di sini saya gunakan untuk mengekspor file menjadi video. Dan ada juga pilihan lain. Nanti bisa diekspor ya, sesuai dengan kebutuhan. Demikian tadi ya untuk paparan mengenai fitur-fitur yang ada di PowerPoint, menu dan juga fungsinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan
pengetahuan awal bagi Anda yang belum familiar dengan PowerPoint. Terlebih adalah PowerPoint 365 seperti yang saya gunakan. Dan untuk tutorial yang akan saya ajarkan di video training saya ini nantinya adalah menggunakan PowerPoint 365. Kalau Anda menggunakan versi PowerPoint 2013 ke atas sampai yang ke versi baru 2019, maka saya yakin Anda tidak akan kesulitan. Untuk 2013-2016 akan ada beberapa tutorial yang nanti tidak bisa Anda ikuti. Tapi kalau misalnya Anda masih menggunakan 2010, saya sarankan Anda upgrade PowerPoint-nya. Dan untuk upgrade, saya sangat menyarankan Anda menggunakan PowerPoint versi yang baru. Upgrade ke versi yang baru.